阿弥陀佛。南无大愿地藏王菩萨摩诃萨。南无地藏王菩萨。南无地藏王菩萨。Asal usul dari Dicang Wang Pusa. Khotbah Buddha Sakyamuni tentang niat suci dari Bodhisattva Siti Garba. Fo Shuo Dicang Pusa Pen Yuan Jing. Kitab berkeliling ke alam neraka adalah kitab suci yang tiada duanya yang perlu dipahami. Inilah Dicang Wang Pusa atau Bodhisattva Siti Garba yang mengucapkan ikrar sucinya. Jika neraka tidak kosong, saya tidak akan menjadi Buddha. Asalnya Dicang Wang Pusa atau Bodhisattva Siti Garba adalah seorang putri Brahmana yang sifatnya sangat welas asih. Beliau sangat berbakti dan sering berdana kepada Triratna, yaitu Buddha, Dharma, Sangha, dan sering membantu orang yang tertimpa kesusahan. Setelah ibunya meninggal dunia, beliau menjual harta warisannya, kemudian membeli sejumlah banyak dupa, bunga-bunga dan berbagai sajian untuk berdana kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, serta mengadakan puja bakti ke berbagai wihara Buddha dan stupa-stupa para Buddha. Putri Brahmana memohon kepada para Buddha untuk menunjukkan kepadanya di alam manakah ibunya dilahirkan setelah ibunya meninggal dunia. Tetapi belum ada hasilnya. Maka dengan sangat bersedih hati, Putri Brahmana memohon dan menangis di depan altar Sang Buddha. Tiba-tiba terdengar suara dari langit memberitahu kepada Putri Brahmana untuk pulang dan bermeditasi, yaitu berdoa dengan konsentrasi penuh dan terus-menerus menyebut di dalam hati doa, Namo Buddha Padma Samadhi Suara Raja. Jue Hua Ting Zhe Zai Wang Rulai. Setelah mendengar pesan dari Sang Buddha, Putri Brahmana langsung pulang ke rumah. Dengan duduk bersila dan konsentrasi penuh, beliau berdoa dengan menyebut berulang-ulang di dalam hati, Namo Buddha Padma Samadhi Suara Raja. Selama 1 hari 1 malam tanpa berhenti. Dalam meditasi atau samadinya, Putri Brahmana merasa dirinya berada di suatu tempat yang asing. Beliau melihat sebuah laut yang amat luas dan tanpa batas. Airnya mendidih, bergolak-golak. Di dalamnya terdapat banyak sekali para pria dan wanita yang timbul tenggelam meminta tolong. Pada saat itu datanglah pejabat alam neraka yang bernama Amagada, memberitahu Putri Brahmana bahwa tempat ini adalah alam neraka dan orang-orang tersebut adalah manusia yang baru saja meninggal dunia. Dan karena mereka telah berbuat banyak dosa, maka mereka harus menyeberangi lautan neraka yang amat luas dan tanpa batas ini. Bagi umat manusia yang telah melanggar 5 kewajiban, yaitu 1. Tidak berbakti kepada orang tua. 2. Tidak setia kepada suami atau istri. 3. Tidak menyayangi kakak atau adik. 4. Tidak tulus terhadap sahabat. 5. Membuka usaha yang merusak moral atau kehidupan umat manusia. Maka mereka akan dihukum di penjara neraka gantung terbalik. Apabila dalam waktu 49 hari anaknya atau para sanak keluarganya tidak berbuat kebajikan untuk disalurkan kepada mereka, dan ditambah lagi sewaktu masih hidup di dunia mereka tidak berbuat kebajikan dan hanya berbuat kejahatan, maka akan dimasukkan ke penjara neraka untuk dihukum oleh para yaksa sebagai balasan dari perbuatan jahatnya. Apabila seseorang demi mencari harta dan kedudukan sehingga menggunakan cara yang licik atau yang keji mencelakai atau menipu harta benda orang lain
dan bersifat tidak tahu membalas budi atau sombong dan suka memandang rendah orang lain atau menggunakan kekuasaan untuk menindas atau memeras orang, maka akan dihukum di penjara neraka api. Setelah para roh dosa masuk ke dalam penjara neraka api, mereka dihukum lagi oleh para yaksa tanpa berhenti. Keadaan mereka sungguh sangat menderita dan menakutkan, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup melihat keadaan mereka yang mengerikan itu. Bagi orang yang meminjam uang orang tetapi tidak bersedia mengembalikannya atau membayarnya, maka orang yang tidak berbudi ini setelah meninggal dunia akan dilahirkan di alam binatang untuk membayar hutangnya. Apabila seseorang semasa hidupnya di dunia berbuat sesuatu yang merugikan atau menyakiti makhluk hidup, atau berbuat sesuatu dengan hati yang jahat dan pikiran yang kotor, maka setelah meninggal dunia, mereka akan dihukum di penjara neraka congkel hati untuk mencuci hati mereka yang kotor. Bagi orang yang suka berzina atau berbuat cabul, akan dihukum memeluk tiang api yang membara. Bagi orang yang mencelakai orang dengan ilmu guna-guna atau membunuh makhluk hidup dengan cara merebus, memanggang, maka mereka akan direbus di kuali besar penjara alam neraka. Bagi orang yang menghina Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, atau memarahi orang tua, menghina guru, atau memfitnah orang, atau dengan lidah yang licik berbuat jahat, maka akan dihukum di penjara neraka mencabut lidah. Kemudian Putri Brahmana bertanya kepada Amagada, ayahnya yang bernama Sila Sudarsana, dan ibunya yang bernama Vaitri setelah meninggal dunia ditempatkan di mana. Setelah diperiksa ternyata ibunya semasa hidup menganut aliran sesat, sehingga dihukum di neraka Awici. Tetapi 3 hari yang lalu dia sudah dibebaskan dan dilahirkan di alam surga. Ibunya mendapat pahala dari perbuatan baik putrinya yang berdana kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dan mengadakan puja bakti ke berbagai wihara Buddha dan stupa Buddha. Karena anaknya selalu berbuat baik, maka ibunya juga mendapat pahala untuk lahir di alam surga. Setelah melihat keadaan di alam neraka, Putri Brahmana berikrar di depan altar Sang Buddha dengan mengatakan, "Aku bertekad membimbing semua makhluk hidup untuk bebas dari penderitaan. Jika neraka tidak kosong, maka saya tidak akan menjadi Buddha." Sekarang Putri Brahmana telah menjadi Bodhisattva Sitigarbha, bertugas sebagai guru pembimbing di alam baka. Maka itu, apabila para umat bersedia turut menyumbang kitab suci Dharma, berarti mereka telah membantu para Buddha dan para Bodhisattva dalam misi menyelamatkan semua makhluk hidup yang berada di alam sengsara, yaitu alam neraka, alam setan kelaparan, dan alam binatang, dan telah turut serta membimbing para umat manusia untuk berbuat kebaikan, maka mereka mendapat pahala untuk lahir di Sukawati, alam Buddha Amitabha. Sang Buddha bersabda, bagi putra dan putri yang budiman yang bersedia menerima, menjalankan, mencetak, dan membagikan kitab suci Dharma ajaran Sang Buddha kepada masyarakat umum akan memperoleh 10 pahala, dan 10 pahala ini dapat disalurkan kepada para orang tua atau kepada para leluhur yang telah meninggal dunia, ataupun disalurkan kepada orang yang sedang sakit untuk meringankan penderitaan mereka, atau sebagai tanda bertobat untuk menghapus dosa dahulu. Berdana kitab suci Dharma dapat meringankan penderitaan dari roh orang tua atau roh para leluhur yang berada di alam baka apabila para umat ingin meraih suatu cita-cita atau ingin hidup bahagia dan sejahtera, maka dengan jasa dan pahala dari menyumbang kitab suci Dharma, maka semua permohonan akan cepat terkabul.